Tanpa kamu sadari, ada seseorang yang masih rutin membuka halaman profilmu. Bukan untuk menilai, tapi untuk mengingat. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema hati-hati. Ternyata orang ini diam-diam mengamati kamu di media sosial. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di sebuah dunia maya yang luas dan penuh dengan berbagai cerita, pengalaman, serta jejak digital yang kita tinggalkan setiap hari, tanpa sadar, terdapat sebuah kenyataan yang sering terlupakan dan tersembunyi di balik keramaian dan hiruk-pikuknya. Dunia maya ini seakan menjadi sebuah panggung besar yang penuh dengan gambar, kata-kata, dan berbagai macam cerita yang kita ciptakan dan bagikan. Di balik setiap unggahan yang kita buat, setiap foto yang kita unggah, setiap status yang kita tulis, dan setiap komentar yang kita kirimkan, tersimpan beragam cerita dan makna yang kadang tidak terlihat oleh mata secara langsung. Ada kisah-kisah yang tersembunyi, yang hanya bisa dirasakan oleh hati dan perasaan yang peka. Di balik semua itu, ada seseorang yang secara diam-diam memperhatikan, mengikuti setiap langkah kita di dunia maya ini tanpa pernah mengungkapkan perasaannya secara langsung dan terbuka. Ia adalah sosok yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan menelusuri setiap jejak yang kita tinggalkan, yang tanpa kita sadari keberadaannya selalu ada di balik layar, selalu hadir menyaksikan dan mengamati, meskipun dia tidak pernah muncul secara nyata di hadapan kita. Dia bukanlah orang yang mudah dikenali atau dikenal secara langsung. Ia tidak pernah meninggalkan komentar yang mencolok, tidak pernah mengirim pesan pribadi yang menunjukkan keberadaannya secara nyata, dan mungkin juga tidak pernah masuk dalam daftar teman dekat atau orang yang kita sadari keberadaannya secara langsung. Ia hanya hadir dalam keheningan, di balik layar, dalam diam yang penuh makna. Ia menunggu waktu yang tepat, kapan saatnya ia bisa menyapa, menyampaikan perasaan yang selama ini dibekukan dalam hati, atau mungkin hanya sekadar mengamati dari kejauhan, dengan perasaan yang tersembunyi dan kerinduan yang mendalam. Ia adalah sosok yang tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tetapi penuh harap dan kesabaran menunggu saat yang paling tepat untuk berbuat sesuatu. Dia adalah seseorang yang terkenal karena kestabilannya. Bisa jadi saat ini, dia sudah mencapai tingkat kehidupan yang cukup mapan secara finansial, atau setidaknya terus berjuang dan bekerja keras menuju kestabilan itu. Dalam perjalanan hidupnya, dia dikenal sebagai sosok yang disiplin, bertanggung jawab, dan sangat fokus pada apa yang ingin dia raih. Sikapnya yang tegas dan penuh pengendalian diri membuatnya tampak sebagai pribadi yang tidak mudah goyah oleh keadaan dan emosi sesaat. Jika dia memperhatikan seseorang, itu bukan karena sekadar rasa penasaran yang cepat hilang, atau dorongan sesaat yang cepat berlalu. Tidak, ada sesuatu yang jauh lebih dari sekadar rasa ingin tahu. Dia melihat dalam diri orang yang dia perhatikan sesuatu yang membuatnya ingin tahu lebih dalam, sesuatu yang membuatnya ingin mengenal dan memahami lebih jauh, meskipun hanya dalam diam dan tanpa pernah mengungkapkan perasaannya secara terbuka. Dia adalah orang yang memilih diam sebagai bentuk kekuatan, kedewasaan, dan pengendalian diri yang matang. Dia tahu kapan harus berbuat, kapan harus menunggu, dan kapan harus menjaga jarak. Karena dia sadar bahwa dalam keheningan dan kesabaran, terkadang tersimpan kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar kata-kata yang terlontar. Di balik sikapnya yang tegas dan prestasi besar yang pernah dia raih, ada ruang kosong yang pernah dia tinggalkan dalam hidupnya. Ruang itu masih terasa dingin, sunyi, dan penuh dengan rasa kehilangan yang belum pernah benar-benar sembuh.
Ruang itu adalah bagian dari dirinya yang pernah penuh dengan harapan dan mimpi-mimpi yang indah dan membara. Mimpi-mimpi itu pernah dia bangun bersama orang lain atau bahkan bersama dirinya sendiri. Tapi kini, ruang itu terasa seperti bekas luka yang terus menganga dan belum sembuh sepenuhnya. Luka itu adalah luka hati, luka perasaan yang pernah dia alami dan belum mampu sembuh sepenuhnya. Seperti kartu yang menggambarkan kesepian dan penyesalan, luka itu tetap membekas dan tak pernah benar-benar hilang dari hati dan pikirannya. Dia pernah kehilangan sesuatu yang sangat berarti dalam hidupnya. Sesuatu yang membuatnya merasa dunia ini seakan runtuh dan semua kebahagiaan yang dia miliki seakan menghilang dan tak tergantikan. Mungkin itu adalah kehilangan orang yang dulu dia cintai, atau mungkin kehilangan kesempatan besar yang akhirnya membuatnya merasa seolah seluruh hidupnya menjadi gelap dan sepi. Setiap kali dia melihatmu di media sosial, perasaan itu kembali menghantui dan menghampirinya, seperti bayang-bayang yang tak pernah benar-benar hilang dari pikiran dan hatinya. Mungkin kamu adalah bagian dari masa lalunya yang belum sempat dia perbaiki, yang pernah dia dekatkan dengan harapan dan rasa yang tulus. Tetapi karena keadaan dan jarak, semuanya akhirnya berakhir dan berpisah. Atau mungkin, kamu adalah sesuatu yang hampir menjadi kenyataan, tetapi akhirnya tertutup oleh jarak, waktu, dan berbagai faktor yang di luar kendalinya. Kamu adalah yang hampir, sesuatu yang tidak pernah benar-benar menjadi kenyataan, tetapi tetap meninggalkan bekas yang mendalam dan abadi di hati dan pikiran. Setiap ingatan tentangmu selalu hadir dalam pikirannya, seolah menjadi bayang-bayang yang selalu mengikuti langkah dan perjalanan hidupnya. Seperti bayangan yang tak pernah hilang, kamu selalu ada, meskipun jarak memisahkan dan waktu terus berjalan. Kehadiranmu tanpa disadari selalu membuatnya teringat akan harapan-harapan dan keinginan yang dulu dia abaikan. Tentang kenyamanan, kebahagiaan, dan kebersamaan yang dulu dia rasakan bersama orang lain, atau bahkan dalam dirinya sendiri. Sekarang, semua itu hanya bisa dia rasakan dalam ingatan dan bayang-bayang yang tak pernah hilang dari pikirannya. Kadang, dia membuka profilmu, bukan untuk mencari tahu secara langsung tentangmu, tetapi untuk mencari bagian dari dirinya yang dulu pernah bersamamu. Dia ingin mengingat lagi, ingin menyentuh kembali sesuatu yang pernah membuatnya merasa hidup, bahagia dan penuh makna meskipun hanya dalam diam dan tanpa pernah mengungkapkan perasaannya secara terbuka. Kadang dia menatap foto-fotomu, membaca status-statusmu, atau menyimak unggahanmu dengan perasaan campur aduk, penuh harap dan penyesalan yang tersembunyi di dalam hati kecilnya. Dalam pandangannya, kamu adalah Queen of Cups, penuh empati, tulus, dan hangat. Kamu bukan hanya seseorang yang memikat dari segi fisik, tetapi juga secara emosional. Kamu memiliki ketenangan dalam sikapmu, kelembutan dalam cara menanggapi dunia, dan kehangatan yang mampu menyentuh hati orang lain tanpa perlu banyak kata. Kamu tampaknya bisa memahami tanpa harus banyak bicara, dan itu yang membuat dia terus kembali, meskipun hanya melalui layar dan tanpa pernah mengungkapkan perasaannya secara langsung. Kamu adalah sosok yang mampu memberikan rasa nyaman dan tenang, yang mampu menyentuh sisi terdalam dari hati dan perasaannya, walaupun dia sendiri tidak pernah mengungkapkannya secara terbuka. Kamu adalah sosok yang mampu memahami dan menerima tanpa banyak tanya, tanpa menghakimi, dan tanpa menuntut. Itulah yang membuat dia semakin tertarik dan merasa nyaman setiap kali melihatmu. Namun dia bukan orang yang bodoh. Dia tahu batas, dia tahu kapan harus berhenti dan kapan harus menjaga jarak. Temperance, sebuah kartu yang menunjukkan bagaimana dia berusaha menjaga keseimbangan dalam batinnya. Dia tidak ingin terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, tidak ingin terlalu berharap dan kecewa di kemudian hari. Dia berusaha menjaga jarak, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Cukup untuk tetap mengikuti perkembanganmu.
cukup untuk mengetahui bahwa kamu baik-baik saja, dan cukup untuk menyimpan perasaan itu dalam hati. Karena dia tahu, jika terlalu dekat, perasaannya yang begitu dalam bisa saja membakar dan menyakitinya sendiri. Maka dari itu, dia memilih untuk tetap di tempatnya, dalam diam, tanpa mengganggu, tetapi dengan hati yang terus berharap dan menyimpan rasa. Dia sangat pandai menyembunyikan jejak dan perasaannya. Sang magician, sosok yang tahu bagaimana menggunakan media sosial seperti sebuah ilusi. Ia hadir tapi tak terlihat, mengamati dari balik layar tanpa meninggalkan jejak yang nyata. Mungkin dia memiliki akun yang tidak kamu kenali, atau bahkan menggunakan identitas palsu agar keberadaannya tetap tersembunyi. Ia datang diam-diam, lalu pergi tanpa meninggalkan jejak yang jelas dan nyata. Tapi bukan berarti dia tidak peduli. Ia tetap memperhatikanmu dari kejauhan, dengan perasaan yang hangat dan penuh perhatian meskipun tidak pernah diungkapkan secara langsung. Yang membuatnya bertahan dalam diam itu adalah perasaan hangat yang kamu bangkitkan dalam dirinya. Sang matahari, kamu bersinar. Bahkan dari kejauhan, sinarmu mampu menghangatkan sisi dirinya yang pernah dingin dan membeku. Kamu adalah simbol dari sesuatu yang indah, yang pernah dia genggam dan peluk erat, tetapi kini tak lagi bisa dia miliki. Ketika dia melihatmu tersenyum dalam foto, tertawa dalam video, atau menulis hal-hal penuh semangat dan harapan, dia tidak hanya melihat sosok yang kuat dan mandiri, tetapi juga seseorang yang telah bangkit dan terus melangkah maju. Kamu menjadi sumber inspirasi dalam hidupnya, meskipun dia sendiri merasa tersisih, terbelenggu, dan penuh penyesalan. Justru karena kamu terlihat begitu mandiri dan kuat, dia semakin sulit untuk datang kembali dan menyatakan perasaannya. 4 dari Pentacles menunjukkan bahwa dia masih menyimpan rasa, tetapi juga rasa takut. Takut jika terlalu dekat, semuanya akan hilang dan tak kembali. Takut kehilanganmu sepenuhnya jika dia salah langkah, atau jika dia berbuat sesuatu yang salah dan akhirnya membuatmu pergi. Maka dari itu, dia memilih menyimpan rasa, menyimpannya erat-erat di dalam hati, dengan keyakinan yang rapuh dan penuh keraguan bahwa mungkin suatu saat nanti, semuanya akan berubah dan dia bisa kembali, memperbaiki segala yang dulu terlanjur hilang dan terlupakan. Dia tidak ingin kehilanganmu, tetapi dia juga tidak berani mengambil risiko besar. Dia terus berusaha menjaga jarak, menjaga perasaan, dan menahan diri agar tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Karena dia tahu bahwa disitulah satu-satunya cara untuk bertahan dari rasa yang begitu membara dalam dadanya. Dia sangat tekun dan rajin memperhatikan. 8 dari Pentacles adalah gambaran tentang bagaimana dia memperhatikan langkahmu, siapa yang kamu sukai, apa yang kamu lakukan, dan bagaimana suasana hari-harimu. Dalam diam, dia menyusun potongan-potongan informasi yang dia dapatkan, seolah sedang merangkai kembali gambaran tentang seseorang yang pernah mengisi ruang di hatinya. Mungkin kamu tidak pernah sadar, atau mungkin kamu pernah merasakan sesuatu yang aneh saat tiba-tiba hatimu terasa seolah sedang dilihat dan diperhatikan dari kejauhan. Tapi kamu sendiri tidak tahu dari mana datangnya perasaan itu. Begitulah dia, diam-diam memperhatikan, menyimpan rasa, dan berharap suatu hari nanti dia bisa menatapmu lagi dengan keberanian yang mungkin saat ini masih belum cukup. Dia berharap suatu saat nanti kesempatan itu akan datang dan dia bisa kembali mengungkapkan segala rasa yang selama ini dia simpan dalam hati. Dan begitulah dia, seseorang yang pernah merasa kehilangan dan merasa terluka, yang pernah merasakan luka yang dalam dan menyakitkan, tetapi belum sepenuhnya mampu mengakui bahwa hatinya masih tertambat padamu. Seseorang yang diam-diam bangga melihat kamu tumbuh dan bersinar, meskipun dia sendiri merasa tersisih dan terbelenggu oleh rasa penyesalan dan kerinduan yang mendalam. Dia bertanya-tanya dalam hati, apakah semua ini sudah terlambat? Apakah dia masih punya kesempatan untuk kembali dan memperbaiki semuanya? Atau mungkin semuanya sudah terlalu jauh dan tak lagi bisa diubah?
Dia menangisi apa yang tidak sempat dia perjuangkan, menyesali apa yang dulu tidak dia ungkapkan, dan menyimpan rasa itu sendiri, tanpa kamu tahu, tanpa kamu minta, dan tanpa kamu sadari. Jadi, jika sesekali kamu merasa seperti sedang diperhatikan, seperti ada yang mengamati setiap langkahmu dari kejauhan, mungkin itu bukan perasaan yang kosong dan semu. Mungkin ada seseorang di luar sana yang diam-diam membuka halaman profilmu, membaca ulang unggahan-unggahan lama, menatap foto-fotomu yang tersenyum, dan menghela napas panjang, menyadari bahwa kamu adalah sesuatu yang indah, yang pernah dekat dan mungkin dulu sangat berarti baginya. Tapi sekarang, kamu terlalu jauh untuk digapai, dan dia hanya bisa menatap dari kejauhan, menyimpan rasa dan harapan dalam hati yang penuh kerinduan, penyesalan, dan doa agar suatu saat nanti, jalan akan mempertemukan kembali dua hati yang pernah saling terikat dalam keheningan ini. Jika kamu bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang ini? Maka mari kita coba telusuri dan memahami lebih dalam, melalui energi-energi yang terpancar dari kartu-kartu yang muncul, yang mampu mengungkapkan sisi tersembunyi dari sosok tersebut. Kebenaran tidak selalu tampak di permukaan, seringkali tersembunyi di balik lapisan-lapisan energi yang tidak kasat mata, namun energi tersebut tidak pernah berbohong. Mereka mengungkapkan apa adanya, meskipun terkadang dengan cara yang halus, lembut dan tak langsung. Dalam keheningan dan diamnya, energi itu meninggalkan jejak-jejak halus yang hanya dapat ditangkap oleh mereka yang peka terhadap tanda-tanda kecil dan halus yang tersirat dari setiap gerak-gerik dan perlakuan yang tampaknya biasa saja. Mereka yang mampu memahami dan membaca energi ini akan mampu melihat makna yang tersembunyi di balik semua tanda dan sinyal yang muncul secara perlahan, yang seringkali tak terdeteksi oleh mata biasa. Dari kartu King of Pentacles dan Four of Pentacles, kita dapat melihat bahwa sosok yang diam-diam memperhatikanmu ini membawa energi bumi yang sangat kuat dan stabil. Mereka adalah pribadi yang memiliki keteguhan hati, kestabilan, dan keberanian untuk mempertahankan apa yang mereka anggap penting dan berharga. Mungkin dia berzodiak Taurus, Capricorn, atau Virgo, 3 zodiak yang dikenal karena sifat kesetiaan, keteguhan, dan pendekatan yang realistis terhadap kehidupan dan cinta. Mereka bukanlah tipe orang yang mudah terbawa arus emosi sesaat atau tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, mereka cenderung berpikir matang, berhati-hati, dan penuh perhitungan dalam setiap langkah yang mereka ambil. Kadang-kadang, mereka terlalu berhati-hati, sehingga saat kesempatan itu akhirnya datang, mereka malah hanya bisa menatapnya pergi tanpa berani mengejar, karena rasa takut salah langkah dan kehilangan kendali atas situasi yang ada. Mereka lebih suka menunggu dengan penuh kesabaran, menimbang-nimbang segala kemungkinan sebelum akhirnya memutuskan sesuatu. Mereka berusaha menjaga jarak agar tidak menimbulkan salah paham, dan agar hubungan tetap dalam batas-batas yang aman, sehingga tidak terlalu dekat sehingga kehilangan kendali, tetapi juga tidak terlalu jauh, sehingga membuat mereka merasa terasing dan terlupakan. Mereka yang memiliki energi ini cenderung tidak suka terburu-buru dalam segala hal, dan lebih memilih memperhatikan aspek-aspek kecil yang mungkin terlihat sepele, tetapi sebenarnya sangat penting dan berpengaruh besar terhadap keberlanjutan hubungan dan persepsi mereka terhadap orang di sekitar. Selanjutnya, muncul kartu Temperance yang membawa aroma Sagittarius. Ini menunjukkan bahwa sosok ini adalah pribadi yang selalu mencari dan meneguhkan keseimbangan dalam hidupnya. Mereka berusaha menyatukan dua sisi yang berbeda, antara logika dan perasaan, antara dunia nyata dan dunia spiritual. Mereka mungkin seorang yang hidupnya penuh pencarian makna dan kedalaman spiritual, atau seseorang yang memiliki filosofi hidup yang mendalam dan pandangan yang bijaksana terhadap segala hal. Ia ingin memahami makna di balik setiap kejadian yang terjadi dalam hidupnya, termasuk mengapa kamu dan dia saling bersinggungan, tetapi belum pernah benar-benar menyatu. Ada keinginan dalam dirinya untuk menyatukan dua sisi yang berbeda ini, menyeimbangkan rasa dan pikiran,
dan memahami bahwa segala sesuatu memiliki waktu dan tempatnya sendiri. Ia adalah pribadi yang tidak sembarangan dalam mengungkapkan perasaan, tetapi selalu berusaha menemukan harmoni dan kedamaian dalam hati dan pikirannya. Ia tahu bahwa segala sesuatu yang berharga membutuhkan proses, dan dalam proses ini ia belajar untuk bersabar dan menunggu waktu yang tepat untuk menyatakan apa yang sebenarnya ia rasakan. Ia juga memiliki pandangan bahwa segala sesuatu harus berjalan sesuai dengan waktu dan takdirnya, sehingga ia tidak terburu-buru dan selalu menjaga jarak agar tidak tergesa-gesa dalam mengambil langkah. Sementara itu, kehadiran kartu The Magician membuka tabir sisi lain dari dirinya. Sisi yang cerdas, lihai, dan penuh strategi. Ia tahu cara mengatur citra diri dan menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi. Ia tahu kapan harus muncul dan kapan harus bersembunyi, kapan harus menunjukkan kehadirannya, dan kapan harus menahan diri. Kartu ini sangat cocok dengan energi Gemini dan Virgo, dua zodiak yang dikenal karena kecerdasan, keahlian dalam berkomunikasi, dan kemampuan mereka dalam mengelola informasi. Mungkin kamu tidak pernah menyadarinya, tetapi dia telah merancang banyak cara untuk tetap dekat denganmu, tanpa harus benar-benar hadir secara fisik. Ada kecanggihan dalam cara dia menjaga jarak dan tetap terlihat dekat, seolah-olah dia tahu bahwa menyentuhmu terlalu dekat bisa menyebabkan segalanya menjadi berantakan dan hilang begitu saja. Ia tahu kapan harus menunjukkan diri dan kapan harus menyembunyikan perasaannya, sehingga keberadaannya tetap tersembunyi dan tak terdeteksi secara langsung oleh mata yang kurang peka. Strategi dan kecerdasannya dalam mengelola hubungan ini membuatnya mampu tetap menjaga jarak secara halus dan tidak mencolok, sehingga kamu sendiri pun mungkin tidak menyadari keberadaannya secara pasti. Dalam kepribadiannya, dia adalah seseorang yang perfeksionis dan sangat pekerja keras. Energi dari Eight of Pentacles menunjukkan bahwa dia sangat detail dan teliti dalam segala hal yang dilakukannya. Jika dia tertarik atau merasa terikat secara emosional, dia akan memperhatikan, menganalisis, dan memahami segala sesuatu tentangmu, mulai dari kebiasaan kecil hingga sikap dan pola hidupmu, sebelum akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah yang tepat. Dia tidak sembarangan dalam bertindak, karena semua sudah dipikirkan matang-matang. Dari cara dia memperhatikan setiap detail kecil, sampai bagaimana dia menyesuaikan diri agar tetap bisa mengawasi dan menjaga jarak tanpa harus terlihat terlalu mencolok. Ia tahu bahwa menjaga jarak dan memperhatikan dari kejauhan bisa menjadi strategi terbaik agar perasaannya tetap aman dan tidak terluka. Dengan cara ini, dia bisa tetap mengamati dan memahami setiap perubahan yang terjadi dalam dirimu tanpa harus menunjukkan bahwa dia sedang memperhatikan secara langsung. Kecerdasan dan ketelitiannya membuatnya mampu membaca situasi dan perasaanmu tanpa harus mengungkapkan semuanya secara terang-terangan. Namun dari semua lapisan kepribadiannya, yang paling mendalam dan mungkin paling kuat adalah kesan bahwa dia bukanlah pribadi yang mudah membuka hati kepada orang lain. Sekali dia merasa terhubung, sulit baginya untuk melepaskan dan melupakan. Kartu Four of Pentacles memperlihatkan betapa dalamnya dia menyimpan perasaan dan rasa rindunya, bahkan jika itu berarti harus menahan luka dan rasa sakit yang menggunung di dalam hati. Ia adalah pribadi yang sulit bicara tentang emosinya secara terbuka dan langsung. Ketika dia merasa kehilangan atau merasa tidak dihargai, dia memilih menyimpannya dalam diam dan menanggung semuanya sendiri, tanpa ingin membebani orang lain. Hanya kamu yang mampu membangkitkan kembali perasaan itu, melalui jejak-jejak kecil yang kamu tinggalkan di dunia digital maupun nyata. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi setiap kali kamu mengunggah sesuatu, menulis sesuatu yang menyentuh hati, atau bahkan hanya sekadar tersenyum di depan layar, dia memperhatikan dan menyimpan semua itu dalam pikirannya. Semua itu menjadi bagian dari kisah yang hanya dia yang tahu.
yang tersimpan rapi di dalam relung hati dan pikirannya sebagai kenangan dan harapan yang tak pernah benar-benar padam. Rasa dan ingatan tentangmu tetap hidup di dalam dirinya, meskipun ia tidak selalu menunjukkan perasaannya secara langsung. Di sisi lain, kartu Five of Cups dan Five of Pentacles menunjukkan bahwa rasa sesal dan kehilangan masih membekas dalam dirinya. Mungkin dia belum pernah benar-benar pulih dari kepergianmu, atau mungkin dia belum berani mengungkapkan perasaan yang selama ini dia simpan dengan penuh rahasia. Ada bagian dirinya yang merasa tersesat dan tidak lengkap tanpa kehadiranmu di sisinya. Ia terus-menerus dihantui oleh perasaan andai saja dan penyesalan yang tak pernah berkurang. Ia merasa seolah-olah bagian dari hidupnya hilang, dan dunia ini menjadi gelap tanpa kehadiranmu di sisinya. Kamu adalah sosok yang pernah menjadi bagian dari kisah hidupnya, yang membentuk sebagian dari perjalanan dan pengalaman hidupnya. Walaupun saat ini semuanya tampak berjarak dan sulit dijangkau secara fisik maupun emosional, tetap ada rasa yang tersisa di dalam hati dan pikiran, yang menjadi penanda bahwa cinta dan kerinduan itu masih hidup dan belum sepenuhnya pudar. Rasa rindu ini seperti api kecil yang terus menyala di dalam dada, yang sesekali berkobar dan menyala kembali saat mengingat momen-momen indah yang pernah kalian lalui bersama. Lalu, apa sebenarnya hubungan masa lalumu dengan dia? Bisa jadi dia adalah mantan kekasih yang belum bisa melepaskan bayanganmu, atau mungkin dia adalah seorang teman lama yang dulu sangat dekat secara emosional, tetapi hubungan itu tidak pernah benar-benar berkembang, menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan. Bahkan, mungkin kamu sendiri pernah menganggap dia sebagai orang biasa saja, tetapi diam-diam dia menyimpan kekaguman dan rasa hormat yang mendalam terhadapmu, yang tak pernah kamu duga sebelumnya. Kenapa dia masih terus mengamati kamu? Karena saat ini, kamu tampak begitu berbeda. Kamu tampak lebih dewasa, lebih tenang, dan bersinar lebih dari sebelumnya. Kehadiranmu seperti sinar matahari yang menerangi hari-harinya. Terlalu terang untuk diabaikan, tetapi terlalu jauh untuk dijangkau secara langsung. Kamu adalah sumber inspirasi dan harapan yang diam-diam ia rindukan, meskipun dia tidak berani mengungkapkan rasa itu secara terbuka. Ia mungkin merasa bahwa menyatakan perasaannya akan membawa risiko besar, sehingga lebih memilih menyimpannya dalam hati dan memperhatikan dari kejauhan dengan penuh kerinduan dan harap. Ada bagian dari dirinya yang tetap berharap, meskipun hanya sekilas saja. Mungkin bukan lagi tentang ingin kembali atau memperbaiki hubungan masa lalu, tetapi lebih kepada keinginan sederhana untuk tetap terhubung, meskipun hanya sebagai penonton diam di balik layar, menyaksikan langkah-langkah kecilmu, mengamati perkembanganmu dari kejauhan, dan merasakan kehadiranmu tanpa harus mengganggu atau mengintervensi. Dia tidak meminta banyak, tidak ingin mengganggu kehidupanmu, tetapi melalui cara dia memperhatikan dan menyimpan semua jejak-jejak kecil yang kamu tinggalkan, dia menunjukkan bahwa rasa itu tetap ada dan tetap hidup di dalam relung hati. Dari caranya memperhatikan tanpa suara, menyimpan jejak-jejak kecil, dan hadir dalam diam, kamu tahu bahwa ini bukan sekadar rasa penasaran. Ini adalah perasaan yang dalam dan panjang, yang terpendam dan tersimpan rapi dalam hati dan pikiran sebagai sebuah kisah yang penuh makna dan harapan. Rasa dan harapan ini terus hidup dan berkembang, meskipun dalam keheningan dan diam yang penuh makna. Jadi, jika suatu saat kamu merasa bahwa ada yang memperhatikanmu dari kejauhan, yang diam-diam mengikuti setiap langkahmu dan jejak digitalmu, ingatlah bahwa mungkin itu bukan sekadar perasaan kosong. Bisa jadi ada seseorang yang diam-diam menyimpan rasa dan harapan, yang tak pernah berani mengungkapkan secara langsung karena takut kehilangan dan takut salah langkah. Tetapi dia tetap hadir, dalam diam yang penuh makna dan penuh harapan, menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya kembali. Maka, berhati-hatilah dengan jejak-jejak kecil yang kamu tinggalkan, karena bisa jadi
Mereka justru menjadi bukti bahwa di balik keheningan ini tersimpan sebuah kisah yang indah dan penuh makna, yang tengah menunggu saat yang tepat untuk diungkapkan kembali dan menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidupmu yang penuh warna. Jangan pernah meremehkan kekuatan energi dan tanda-tanda kecil yang hadir di sekitar kita, karena mereka mampu menyimpan cerita dan makna yang tak terungkapkan secara langsung, tetapi sangat nyata dan penuh arti bagi mereka yang mampu membaca dan mengerti dengan hati terbuka dan pikiran yang jernih. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 6611 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.